Tapir adalah mamalia langka yang sering disamakan dengan kuda Nil, babi, atau terenggiling. Tetapi kerabat terdekat mereka yang masih hidup sebenarnya adalah badak dan kuda. Tapir adalah fosil hidup. Mereka telah ada sejak zaman Eosen setelah selamat dari gelombang kepunahan hewan lain. Mereka adalah mamalia darat asli Amerika Selatan yang terbesar dengan ukuran tubuh dewasa berkisar antara 300 sampai 700 pon. Ciri khas tapir yang paling menonjol adalah hidungnya yang unik. Mereka tidak hanya dapat menggoyangkan hidungnya, tetapi juga dapat menggunakannya untuk mengambil daun saat mencari makan. Saat berenang, mereka dapat menggunakannya sebagai alat selam. Mereka adalah perenang yang cepat dan lincah. Kulit tapir sangat kuat dan tubuhnya ramping untuk memudahkan manuver di hutan. Mereka memiliki 4 jari di kaki depan dan 3 jari di kaki belakang, yang dengannya mereka dapat berlari sangat cepat dalam waktu singkat di hutan. Tapir tidak bereproduksi dengan cepat seperti beberapa mamalia lainnya. Masa kehamilan mereka sangat panjang antara 13 hingga 14 bulan. Dan mereka hanya melahirkan 1 bayi per kehamilan. Bayi tapir tinggal bersama induknya selama 12 hingga 18 bulan. Meskipun mereka adalah hewan yang kuat dan tangguh yang telah bertahan hidup selama ribuan tahun, karena populasi mereka terus menurun, semakin sulit bagi mereka untuk pulih. Ada 4 spesies tapir yang masih hidup masing-masing dengan penampilan dan habitat yang berbeda. Tapir ditemukan di hutan-hutan Amerika Tengah dan Selatan serta Asia Tenggara. Mereka semakin langka di habitatnya sebagian besar karena kerusakan habitat dan perburuan liar, dan mereka ditetapkan sebagai rentan atau terancam punah sebagai akibatnya. Perlu Anda ketahui peta jangkauan global tapir adalah sebagai berikut. 1. Tapir Byrd ditemukan di Provinsi Oaxaca, Meksiko dan beberapa bagian Amerika Tengah, termasuk sisi barat Pegunungan Andes di Kolombia. 2. Tapir Malaya ditemukan dari Thailand Selatan dan Myanmar Selatan melalui Semenanjung Malaya dan di Pulau Sumatera, Indonesia. 3. Tapir gunung ditemukan tinggi di pegunungan Kolombia, Ekuador, dan Peru Utara, antara ketinggian 2.000 hingga 4.000 meter. 4. Tapir dataran rendah ditemukan di wilayah yang luas dari Kolombia Tengah, Utara, hingga Timur Andes di sebagian besar Amerika Selatan tropis. Ada 3 ancaman utama terhadap kelangsungan hidup tapir, meliputi 1. Diburu untuk diambil dagingnya. 2. Habitat menjadi terfragmentasi karena jalan dan pertanian. 3. Perambahan kawasan taman lindung oleh petani subsisten dan penebangan liar. Tapir dapat hidup dengan baik di tempat yang minim ancaman yang menghalangi kebutuhan normal mereka untuk tumbuh subur di habitat yang luas dan tidak terganggu. Beberapa daerah di Amazon Brasil, Pantanal Brasil, Amazon Peru, Mosquitia Honduras, dan hutan Darien Panama memiliki populasi tapir yang sehat. Tapir di alam liar memang memiliki predator, biasanya kucing besar, meskipun dampaknya terhadap populasi mereka sangat kecil dibandingkan dengan pemangsaan manusia dan konsumsi habitat. Anak tapir lahir dengan pola garis-garis semangka yang indah di kulitnya, yang secara efektif menyamarkan mereka dari predator. Tapir dewasa terampil berlari melalui semak-semak hutan dan menyelam ke sungai atau kolam air yang dalam untuk menghindari predator. Seperti semua herbivora, mereka berperan dalam ekosistem dengan menjadi sumber makanan bagi predator. Tapir membentuk dan menjaga keanekaragaman hayati ekosistem tropis. Tanpa mereka, tidak akan ada keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang sama di sana. Tapir dikenal sebagai spesies payung,
karena mereka memiliki habitat yang luas, yang juga mencakup kucing liar, monyet, rusa, dan berbagai jenis burung dan reptil. Jika kita melindungi habitat mereka, banyak habitat hewan lainnya juga akan terlindungi. Tapir membantu lanskap asli mereka dalam banyak hal. Salah satu perannya adalah sebagai penyebar benih. Tapir memakan berbagai buah musiman. Ketika pohon mangga atau ara memasuki musimnya, tapir sering ditemukan di bawah pohon-pohon ini, memakan buah yang jatuh dari pohon tersebut, atau dijatuhkan oleh monyet yang mengunyah buah dari atas. Benih buah yang mereka makan disebarkan ketika mereka mengembara ke lokasi baru untuk membuang kotoran, dan benih tersebut kemudian tumbuh dan menumbuhkan pohon baru, membantu hutan untuk beregenerasi. Karena nafsu makan tapir yang sangat besar terhadap buah, mereka mendapat gelar tukang kebun hutan. Struktur dan keanekaragaman hutan akan sangat berbeda tanpa tapir di lanskap tersebut. Karena ukurannya yang sangat besar dan jangkauannya yang luas, tapir merupakan salah satu spesies pertama di habitatnya yang terpengaruh secara negatif oleh gangguan manusia. Kepunahan lokal atau penurunan populasi dapat memicu dampak buruk di hutan, yang menyebabkan terganggunya beberapa proses ekologi utama. Misalnya pemangsaan dan penyebaran benih, daur ulang nutrisi, dan akhirnya membahayakan integritas dan keanekaragaman hayati ekosistem dalam jangka panjang. Faktor-faktor ini ditambah dengan kerusakan habitat tapir dalam beberapa tahun terakhir membeberkan urgensi untuk menyelidiki status populasi dan pengembangan serta penerapan rencana konservasi dan pengelolaan. Mari kita jaga hewan ini agar tetap lestari demi keberlangsungan ekosistem yang seimbang, baik untuk hewan, tumbuhan, manusia, dan alam itu sendiri.